Tapi bagi kami kakak, Injil yang dulu itu kakak sudah dirubah. Di NTT ada suatu tradisi atau kebudayaan di mana kita harus memiliki anak duluan baru adanya perkawinan atau nikah gitu. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain daripada dia. Nah, sedangkan di Al-Quran itu disempurnakan. Makna dari itu tadi itu ditambahkan lagi. Artinya tempat kita meminta bergantung kepada segala sesuatunya. Gitu. Padahal ini ada di dalam Alkitab loh. Di Roma 9 ayat 16-33 dikatakan manusia tidak tergantung kepada kerelaan atau usaha manusia, melainkan kepada Allah. Ada. Jadi kalau dibilang di kitab sebelumnya nggak ada, sebenarnya ada gitu. Jadi apa sih? Gimana Kak? Gimana? Coba gimana Dalam Kak? Roma 9 ayat 16-33 dikatakan, ya ini di dalam Alkitab. Iya. Ada seperti itu. Jadi sebenarnya Al-Quran ini apa sih? Sedang mengutip dari semua kitab, terus disatuin jadi Quran gitu kah? Atau gimana? Bukan disatuin, maksudnya diambil, ditulis lagi. Maksud itu makna menyempurnakan tuh gimana sih Kak? Coba Kakak ini dulu. Lihat KBBI dulu. Bentuk dari tunggu Kak. Bentuk dari makna penyempurnaan itu seperti apa? Apakah dia merubah bentuk? Kan enggak loh Kak. Kayak aku bilang tadi, kayak kaca yang pecah. Kalau disusun balik bisa nggak? Bisa. Dia nggak merubah bentuknya. Memang dia seperti itu utuh. Tapi dia kan udah nggak sempurna lagi gitu loh. Sekarang saya tanya, kaca yang pecah, tetap yang digunakan adalah puing-puing kaca itu kan? Iya benar. Tapi kan disempurnakan. Jadi gini. Ya, kalau misalkan dia ditempel-tempel gitu kan banyak bolongannya. Nah kalau disempurnakan lagi, diolah lagi, maksudnya apa namanya ya? Dicairkan lagi lah bentuk aslinya itu kan dibentuk lagi, tapi dia nggak merubah bentuknya, memang kayak gitu juga. Berarti supaya dia nggak sebenarnya pecah. kitab itu masih itu juga kan? Cuman lagi diklaim menjadi kitab baru gitu toh? Tidak semua. Karena gini, Enggak loh Kak. Loh, Enggak. Karena kalau enggak. kita berpatok kepada analogi Anda, puing-puing kaca, mungkin nggak kaca yang udah pecah, ya kan tetap menggunakan elemen yang sama, kaca yang sama gitu kan. Lalu apa yang berubah dari situ? Kecuali memang mengutip dan dikumpulkan Ada Kak, nama yang baru. ada berubahnya. Apa Kayak aku itu? bilang tadi ada perubahan. Kesamaannya itu ada dan perbedaannya itu juga ada. Itulah bentuk dari penyempurnaan tadi. Kalau kan aku bilang tadi, kakak tadi kan nanya kalau kesamaannya apa dalam kitab Zabur kepada dalam kitab Al-Quran itu ada. Mazmur di ayat. Saya nggak nanya kesamaannya, apa yang disempurnakan yang sebelumnya tidak sempurna ini. Lah itu tadi lah yang bentuk yang pertama tadi. Kalau dalam kitab Zabur Mazmur 35:10 tadi itu ya, yang dia mengatakan katakanlah bahwasanya dialah Allah, tidak ada Tuhan selain daripada dia. Bahasanya cukup sampai di situ aja. Nah, sedangkan Jadi Al-Quran ini cuman mengambil dari kitab-kitab sebelumnya, cuman ditambahin sedikit kata gitu. Maksud yang menyempurnakan itu. bukan kalau menurut kakak mungkin ditambahkan ya Enggak, kan. tadi kan kata Ibu Amalia sendiri bilang, jadi sebelumnya memang ada, cuman ditambahkan yang ini kan nggak ada. Berarti Quran ini adalah penambahan kitab sebelumnya gitu. Itu kan tadi kan aku bilang kesamaannya. Kalau perbedaannya beda lagi loh Kak. Saya nggak nanya perbedaannya. Jadi apa yang disempurnakan? Kalau memang ini sudah ada, terus apa yang disempurnakan gitu? Contoh ya, justru gini. Kalau dikatakan Quran menyempurnakan, di dalam Taurat ada perintah untuk bersunat, ada perintah untuk kurban. Sementara di Al-Quran justru nggak ada. Penyempurna gini loh Kak, misalnya dalam kitab-kitab sebelumnya ya kan, ada misalnya ada perintah yang ya, sebenarnya tidak semua yang dalam kitab Taurat, Zabur, Injil itu ada di Al-Quran. Ini hanya Jadi Al-Quran ini adalah penggalan-penggalan dari kitab-kitab sebelumnya gitu. Cuman ditambah dengan kata-kata baru gitu. Gimana? Kalau yang dimasukkan ke dalam Al-Quran itu hanya kalau aku lihat gitu kan, ini hanya sebatas, ini pribadiku aja ya, maksud jangan dihujat ya, berbicara nggak pakai ini, itu hanya soal mentauhidkan Allah saja, tentang beribadah kepada Allah. Jadi itu disempurnakan dengan tidak boleh berbuat kesyirikan. Mungkin di dalam kitab sebelumnya kan nggak diajarkan. Tadi kan Ibu bilang apa sih Kak definisi penyempurnaan, kan tidak berubah kan?
Kalau misalnya penyempurna, itu berarti saya sebenarnya udah sempurna, cuman nambah rambut aja. Jadi nggak merubah wajah saya, hanya nambah rambut jadi sempurna gitu kan? Gimana coba Kak? Kan menyempurnakan itu adalah sesuatu yang sudah ada, lalu disempurnakan, ditambahkan sesuatu gitu kan? Iya, itu mana sempurna? Kita misalnya makan di restoran, ini udah ada nasi, ada main course-nya, ada lauk, ada sayur, ada ikan. Nah, jadi ini seperti garnisnya aja gitu. Kayak penyempurnanya cuman timun dan apa ya, tomat gitu. Kalau menurut kakaknya sekedar bahasa cuma itu aku nggak tahu ya. Kalau di Ya, karena kita Enggak, penyempurna maksudnya gini, atau Kak. komplimen itu ya kalau nggak salah ya kalau kayak kita makan mie ayam ya itu sekedar saus atau sambal. Itu Karena versinya penyempurna toh, kakak. kan? Itu versi, maksudnya itu menurut Penyempurna tuh kayak argumennya gimana? itu ntar ya, Kak, itu menurut argumennya kakak. Kalau sekedar Oh, menambahkan penjelasan garnish kakak gitu. cuma Yang udah ada Iya. nggak dirubah, Mm-mm. cuman ditambahin kan itu statement dari Kak Amalia kan tadi. Nah, ditambahkan Makanya itulah sempurna. bentuk dari kesempurnaannya. Maknanya itu jelas bahwasanya kita nggak boleh bergantung, kita harus beribadahnya seperti apa, sebenar-benar ibadah itu seperti apa. Kalau sebelumnya kan nggak diajarkan. Makanya saya tanya, kurban sama sunat itu hal yang paling fundamental di dalam iman Islam. Kenapa di Quran tidak ada? Kan kayak saya bilang tadi, kalau ada makna perintah itu harus kita paham dulu. Perintah itu perintah yang turunnya dari Allah langsung. Masa langsung perkataan Allah itu wahyu kan enggak. Kan katanya tadi kitab ini udah nggak kepake, diambil lagi sama Tuhan. Terus Makanya aku bilang nggak semua. Penyempurnaan itu bukan semuanya diambil, Injilnya diambil semua, Taurat yang diambil semua. berarti Enggak. Quran ini adalah tambahan toh kan gitu kan? Tambahan. Berarti Al-Quran ini hanyalah tambahan atau penyempurna yang sudah ada gitu kan? Iya. Kalau begitu yang sudah adanya mana? Ya Allah, yang aku bilang tadi loh Kak, kesamaan itu kan yang sudah ada sebelumnya dimasukkan ke Al-Quran, tapi ditambahkan dengan makna yang beda. Tadi di makna Berarti Zabur kan Al-Quran adalah hanya pengubahan sebatas kitab. hanya Berarti aduh, Al-Quran kok adalah perubahan perubahan lagi. kitab yang sebelumnya sudah ada kan gitu toh? Kita ini nggak bahas perubahan loh Kak, ini penyempurnaan. Gimana sih Ya, aku jelasinnya makanya susah. saya bilang kalau tidak merujuk kepada penyempurnaan bukan perubahan, manalah ayat sunat yang memang sudah ada di dalam Quran Anda? Ternyata kan Lah, tidak ada. itu kan bukan perintah, itu kalau Sunat bukan perintah. ini bukan perintah tuh Kak, itu sunnah. Itu kalau sunat itu kan tentang kepribadian kita sehari-hari itu Ya, dibahasnya kitan. dengan Saya yang tanya, lain. kitan. Itu Sunat tentang maksud itu yang saya tentang maksud adalah hadis. kitan. Hah? Yang saya maksud adalah kitan. Iya khitan, aku paham. Sunnah itu bahasa Arab itu khitan, kalau bahasa Indonesia itu sunat. Iya. Gitu. Kitan itu sendiri ada. Itu perintahnya bukan langsung dari Allah loh Kak. Jadi kalau perintah yang diturunkan kepada yang langsung dari Allah itu harus wajib dilakukan. Nah, sedangkan sunat ini enggak. Kalau kamu Oke. karena belum tadi Boleh kalau nggak sesuatu seseorang Islam dia tidak disunat? jawabannya gini, kalau memang dengan sunat itu tidak membuatmu penyakit, tidak merusak tubuhmu, ya silakan. Kalau memang kok nggak ini, Sekarang saya tanya, boleh itu nggak, sunnah loh Kak. yang belum sunat ini mengimami sholat? Karena ini akan sangat bertentangan dengan sholat. Ini paling fundamental di dalam sholat. Mungkin nggak seorang laki-laki nggak sunat, sementara laki-laki itu sudah pasti jadi imam di dalam rumah tangga? Mungkin nggak? Boleh nggak sunat seorang laki-laki? Saya ngomongin tentang laki-laki nih. Karena laki-laki Beda. biar bagaimanapun dia akan menjadi seorang. Iya, Bisa nggak laki-laki menjadi imam kalau dia tidak bersunat? kalau kan aku bilang tadi itu kalau tentang khitan tadi, tentang sunat itu bukan perintah loh Kak, itu anjuran. Iya, itu kalau ma- anjuran, makanya saya bilang boleh tidak. Kalau itu tidak paling fundamental, boleh tidak seorang laki-laki tidak bersunat dia menjadi imam? lah ini loh, Dalam bentar sholat. kayaknya aku baca dulu. Sebentar. Ih. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman yang di bawah ini.
du, du, du. Du, 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 du. Tadi kakak bilang kan soal khitan ya, beda itu perintah, beda anjuran ya kak ya. Kalau perintah itu kan datangnya dari Allah, itu memang harus wajib ya, sedangkan khitan itu adalah salah satu amalan yang dianjurkan, artinya tidak diperintahkan tetapi dia wajib. Ya, tadi sunnah. Yang Iya. benar yang mana? Dia gini loh kak, hukum khitan dalam Islam itu pertama itu sunnah muakkadah, artinya sunnah yang wajib diamalkan. Aku bilang tadi kalau memang dengan dia sunat apa namanya ya, tidak menimbulkan penyakit, tidak apa namanya ya, ada membawa kebaikan sama dia, kenapa tidak? Tapi kan kebanyakan kan tidak. Berarti ini sunnah bukan kewajiban atau gimana? Khitan itu tidak wajib, tetapi Kalau tidak dalam wajib, boleh tidak laki-laki? tetapi dianjurkan. Gini loh kak, tidak wajib. Kalau kita mengambil hukum kalau wajib itu tuh dilakukan berpahala, dia kan dia berdosa. Tapi ini dianjurkan. Hukum dari Berarti kita boleh, khitan itu. berarti Gini, tunggu, Kak. laki-laki Islam Hukum boleh dari nggak khitan disunat? itu tidak wajib, tapi dalam Islam sangat dianjurkan. Berarti kan boleh. Dia bukan harus enggak, tapi dia dianjurkan. Kalau misalkan dia wajib, kalau orang yang belum khitan berarti berdosa, tapi dianjurkan gitu loh kak. Berarti kalau orang yang seorang laki-laki menjadi imam, laki-laki itu pasti jadi imam di keluarganya dan akan memimpin sholat. Berarti boleh seorang laki-laki atau seorang imam itu tidak bersunat ya? Kan hanya dianjurkan. Gimana kak bahasanya? Berarti laki-laki boleh mengimami sholat walau tidak berkhitan. Wah, apa berarti seorang imam? Berarti seorang imam yang mengimami sholat boleh nggak disunat? Karena itu kan nggak sifatnya wajib. Gimana dong? Hal yang paling wajib, yang paling fundamental di dalam iman Islam, yaitu sholat yang adalah tiang agama. Kenapa ini tidak ada di dalam Quran? Ini kan hal yang paling wajib sebenarnya dibandingkan yang lain gitu. Kenapa hal yang seperti ini, yang sangat fundamental ini tidak ada di dalam Quran? Dalam Islam itu kak, status khitan tidak mempengaruhi kesohihan imamah atau keimaman seseorang dalam sholat. Yang artinya seorang laki-laki yang belum khitan masih boleh menjadi imam sholat. Dalilnya adalah pertama, dalil dari Al-Quran dan hadis. Pertama, tidak ada dalil yang secara eksplisit menyatakan bahwa khitan adalah syarat untuk menjadi imam salat. Poin yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Nasai, Nabi Muhammad SAW bersabda, khitan adalah sunnah bagi laki-laki dan makruh bagi perempuan. Yang ketiga, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa khitan tidak termasuk dalam syarat-syarat imamah. Imamah tadi ini keimaman untuk kita sholat. Jadi syaratnya imam sholat itu bukan berarti dia harus khitan ataupun tidak. Bukan berarti dia tidak sunat, berarti dia tidak bisa menjadi imam sholat. Karena syarat menjadi imam sholat itu bukan soal khitan, enggak. Jadi kesimpulannya, seorang laki-laki yang belum khitan masih boleh menjadi imam sholat. Namun perlu diingat bahwa khitan adalah sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Bahasanya di sini tuh dianjurkan, bukan diperintahkan dan bukan wajib. Jadi buat kita juga harus paham ya kakak ya, buat kita orang muslim ya kan, jangan dibilang yang ini itu enggak. Beda makna wajib, beda makna perintah, beda makna dianjurkan gitu. Kak, ini bateraiku lemah, perangkat akan dimatikan setelah 30 detik. Kalau mati tiba-tiba nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa ya. Nanti aku masuk di akun yang lain, nggak apa-apa ya? Ya, Tuhan berkati Bu Amalia.
Oke. Ini ada yang typing di bawah. Khitan itu katanya wajib gitu ya. Jadi ini beda-beda versi ya ternyata ya. Baiklah. Sabar kali kakak, ya harus sabar dong. Kalau nggak sabar, nanti kita ya nggak sabar. Tuh ya. Ini kita naikkan yang lain ya. Ah, ini yang tadi. Gimana Pak Paldi? Jadi sunat itu nggak wajib ya Pak Paldi ya? Betul. Kita harus menggunakan soft-spoken supaya nggak kena banned. Soalnya akun saya gini ya Pak ya. Apa sih namanya kalau Anda ke atas untuk sesuatu hal yang tidak berguna mending turun gitu ya. Oke, halo Andika Afrizal. Halo. Halo, silakan Pak Andika. Jadi kakak selalu saya perhatian selalu membalas tentang sunat ya? Nggak selalu, banyak yang harus dia bahas. Hah? Banyak hal yang saya bahas di sini. Kalau Anda memperhatikan. Ya. Tapi kalau saya cerita nanti takut nanti diputuskan. Tidak. Mau bercerita apa Anda? Tentang itu sunat tadi lah. Silakan. Mau bertanya apa? Kalau bagi kami orang Islam sunat itu sebetulnya wajib. Tadi kata ibu itu tadi nggak wajib. Yang benar. Iya. Dengar wajib macam mana? Memang dalam Al-Quran tidak ada perintah sunat, ya kan? Ada di hadis Nabi SAW, ya kan? Tapi kami disuruh beriman kepada nabi-nabi. Oke? Nabi mana nih? Jadi, Beriman kepada nabi-nabi. Nabi mana nih? rukun iman kami adalah beriman salah satunya kepada nabi-nabi, rasul-rasul macam itu. Oke. Kalau Jadi- Anda beriman kepada nabi-nabi yang diperintahkan nabi dilakukan. Dengar dulu, kan saya belum bercerita. Oke. Jadi di situ ada ayat Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 184. Ayat 185. Berimanlah kepada Rasul apa yang diturunkan. Jadi kami ini mengikuti sebagian Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana? Jadi kan, Di mana Hah? dikatakan Nabi Ibrahim disunat? ya ikutilah. Dia tersirat, tahu bahasa tersirat. Ikutilah apa yang dibawa agama Ibrahim. Apa agama Ibrahim yang dibawa agama Ibrahim memangnya apa? Tauhid. Terus hubungannya sama sunat apa? Hubungan sama sunat apa yang karena awal perintah sunat itu saya ingatlah turunnya kepada Ibrahim. Oke. Di mana dikatakan Ibrahim itu dapat perintah sunat? Di Al-Quran tidak ada di hadis. Loh, Tapi Ibrahim menulis hadis. bukan itu, tidak begitu kakak. Cara apa namanya itu referensi ya, bukan macam itu. Kalian tahu dari Cara mana apa yang Ibrahim dibawa itu di Ibrahim, kan? Sebentar. Contoh. Kalian tahu dari mana Ibrahim itu Dengar dulu. sunat? Ibrahim melakukan kurban, kami pun ikut kurban. Oke. Ibrahim melakukan sunat itu di mana? Emangnya ada dikatakan Ibrahim itu sunat? Di Dari mana Al-Quran kalian tidak Ibrahim ada, sunat? adanya di hadis. Jadi saya bagi tahu kakak ya, hadis itu bukan semata-mata ucapan Nabi kami Muhammad SAW. Dia itu berkata atas dari wahyu juga. Hanya saja Al-Quran itu kalau dibuat semua penuh susah. Sedang Al-Quran yang sekarang aja kadang sedikit saja yang boleh hafal luar kepala. Al-Quran itu cuma segini kok, lebih tebal dari Alkitab. Nah, iya, tapi dalam satu dunia nih lebih kurang hanya 20% saja yang boleh
habis. Lama 20 tahun loh, cuman segini doang. Iya, tapi jujur macam saya nih, saya hafal Al-Quran pun macam itu kecil pun, saya tak dapat lagi semuanya. Hanya Memangnya sebagian Allah saja. nyuruh menghafal Al-Quran? Hah? Memangnya Allah nyuruh hafal Al-Quran? Disuruh hafal, itu ada di hadis. Loh, kalau di dalam Quran Allah nggak menyuruh menghafal, terus untuk apa dihafal? Halo? Apa? Kalian Kuat ini nggak? tahu dari mana? Kuat cakap, kuat lah ngomongnya, apa? Halo? Ya ada. Ah. Kalian tahu dari mana Ibrahim ini disunat? Tahu dari mana? Dari hadis. Allah membagi tahu itu. Bukan Allah tuh menyampaikan kepada Jibril, malaikat Jibril alaihissalam. Setelah itu Jibril menyampaikan kepada Nabi, karena tugas Jibril nih menyampaikan wahyu. Memanglah mungkin kakak tak boleh percaya, wajar, karena kakak bukan orang Islam. Nah, tapi kenapa kami percaya, yakin? Coba tengok sekarang apa yang disampaikan Al-Quran, apa yang disampaikan hadis Nabi SAW. Sudah banyak terjadi. Tadi abang bilang kan beriman kepada nabi-nabi. Nabi Isa ini nyuruh baptis, kalian dibaptis nggak sih? Mana ada Nabi Isa nyuruh baptis? Saya sudah baca dah. Di mana nyuruh baptis? Berarti di Injil itu kalian nggak tahu? Itu Tak ada kakak. baptis. Saya udah baca kakak di Perjanjian Lama. Tidak ada di baptis itu, ada Perjanjian Isa itu Baru. kan perjanjian lama, Pak. Tak ada di baptis. Saya Isa sudah itu baca. Coba perjanjian tunjukkan. baru, Pak. Tidak ada di baptis di Perjanjian Lama. Tidak ada. Itu pun saya sudah baca. Ada memang saya baca. Tapi bukan. Itu orang-orang itu saja yang macam kepandaian. Enggak. Saya sudah baca dah. Oke. Jadi Isa ini ngajarin apa? Saya tanya. Ngajari tauhid. Bagi Nah, kami itu juga tauhid yang sebelumnya adalah beriman. tauhid. Yang Hah? lain dong. Dengar dulu. tauhid Ibrahim ini mengajarkan bagi kami. tauhid, hubungannya sama sunat nggak ada. Nah, Anda ini dari mana sih imannya, saya bingung. hubungan dengan sunat itu ada Katanya di beriman Ibrahim. kepada nabi-nabi. Nah, Kalau Nabi Isa mengajarkan baptis, Anda bilang nggak ada. tidak ada. Coba tunjukkan ayat di mana? Di mana ada apa di baptis saya? Saya Ada sudah di tengok. Injil, makanya ini. Injil kalian mana? Tahu Coba Injil nggak tunjukkan sih? Injil sekarang. Hah? Tunjukkan di mana ayatnya. Saya sudah Matius baca. 28 ayat 19. Itu Injil Matius itu. Hah? Itu Injil itu. Matius 28 ayat 19. Kakak, Nah, saya oh. sudah periksa kakak. Tidak Ya ada udah nama dibuka dulu baptis. aja. Matius 28 ayat 19. Coba bacalah. Kalau saya apa nanti tak dengar suara kakak kalau saya keluar di sini. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Disuruh baptis. Makanya saya bilang Anda beriman kepada Nabi. Nabi yang mana ini saya tanya. Kalau Anda Dengar, beriman kepada itu tidak Isa, ada. Saya sudah baca. Tunggu. Matius berapa? Matius 28 ayat 19. Markus 16 ayat 16. Oh, ini banyak sekali. Baptis, baptis, baptis. Semua Injil itu isinya baptisan. Yohanes baptisan, Markus baptisan, Lukas baptisan. Jadi kalau dibilang Anda beriman kepada nabi-nabi, ya apa yang kalian lakukan? Halo. Udah dibaca? Saya baca itu ada di Perjanjian Baru, tidak ada Perjanjian Lama. Ya itu Injil. Kan Anda beriman kepada nabi-nabi. Beriman kepada Perjanjian Isa Lama berarti dengan Perjanjian beriman Baru kepada lain. Injil. Perjanjian Lama itu waktu si Yesus Saya disalib. nanya, Isa itu nabi kalian nggak? Nabi kami. Ya udah, Isa itu bawa apa? Injil bukan? Injil, tapi Injil Ya sekarang baca itu Injil bukan Matius Injil. makanya. Itu nama Yang saya Bible. tunjukkan Matius itu adalah Injil. Perjanjian lama bukan Injil, Pak. Kakak, Injil itu bukan Injil, itu Bible. Injil bukan begitu. Jadi Injil Belum- kayak belum gimana? ada. Coba tunjukkan sama saya Injil. Tak pernah, tak tahu saya kenapa. Karena Loh, zaman sekarang kenapa ini kalau Anda tidak tahu Injil, kenapa Anda bilang itu bukan Injil? itu Bible. Karena apa? Karena dalam Perjanjian Lama tidak ada nama baptis. Ada ya di Perjanjian Baru. Iya, Itu saya tanya Anda, Isa itu bawa Injil atau bawa Perjanjian lama?
bawa Injil. Ya udah di Ah. Injil ditulis kan baptis. Dengar dulu, Injil kalau baptis di yang kau baca. perjanjian lama tidak ada, bagaimana mana mungkin ada di di dalam Injil? Makanya saya tanya, Anda beriman kepada Isa nggak? Beriman. Isa itu bawa Injil atau kita perjanjian lama? Ya, kakak dengar dulu saya cakap. Nah, Kakak dengar dulu saya ngomong. Sorry kakak, saya agak terbawa bahasa Melayu karena saya di Malaysia. ya. Nah, kalau di perjanjian lama tidak ada baptis, bagaimana ada di Injil? Memangnya Allah pernah menurunkan kita perjanjian lama, Pak? Itu perjanjian lama itu, di perjanjian lama itu aja tidak ada yang nama pembaptisan. Karena saya tanya, Bagaimana Anda kan kalau ada beriman di kepada Injil? kitab-kitab. Anda nggak Ah. beriman kepada perjanjian lama. Anda Dengar, beriman saya dah kepada tahu tuh Injil. kakak. Tapi bagi kami kakak, Injil yang dulu itu kakak sudah dirubah. Dirubah Betul. dari apa ke apa? Mana coba lihat sih perubahannya apa? Dirubah dari hukum. Apa yang dirubah? Apa yang dirubah? Dirubah dari hukum. Oke, satu. Pakai tudung, pakai jilbab. Kenapa orang Kristen tak pakai jilbab? Saya pakai jilbab. Mana? Kakak tak pakai jilbab? Loh, saya pakai jilbab bukan lagi live gini sih, pakai jilbab ketika ibadah, Bang. Oke. Kakak, dalam itu kakak, saya sudah Coba, baca. Kalau Bang, orang yang tak coba pakai tunjukkan jilbab, sama di saya. mana saja, Tunjukkan sama saya di dalam Al-Quran perintah pakai jilbab itu kepala. Coba tunjukkan sama saya kalau ada. apa? Coba tunjukkan sama saya di dalam Al-Quran perintah pakai jilbab itu di kepala. Silakan tunjukkan. Kejap kakak, saya ada masalah nih. Coba aja baca. Kakak, dalam Al-Quran dia cakap tutuplah auratmu. Iya, Melaburkan sampai iya. tidak ada. Berarti Hijab. dari kepala, tunggu kejap. Saya nih lagi kerja. Ya udah, kalau lagi kerja dibawa aja. Ya, cari aja ayatnya yang mengatakan hijab itu di kepala. Tunjukkan sama saya ayatnya kalau ada. Halo, Ganesha. Shalom Pak, Salam, salam. saya bukan orang Islam oh. Mau bertanya apa Pak Ganesha? Saya masih mau dibilang saya anak-anak. Tapi karena melihat ikuti tadi pembahasannya, saya merasa agak lain. Maksudnya lain itu bukan dalam hal apa. Kalau kita bahas sama orang yang belum pernah ikuti kita punya ibadah, ikuti kita punya kepercayaan, yaitu kita mengikuti firman yang ada, itu akan kacau. Kita yang jadi sudah memiliki kepercayaan yang penuh kepada Tuhan kita, nanti akan menjadi kacau. Sebab Roh Allah memberikan kehidupan ke kita. Memang kita ini dipenuhi bumi sudah, tetapi masing-masing itu memiliki kepercayaan. Ya, dalam dunia ini ada beberapa agama yang sudah ada, jadi dijadikan itu masing-masing punya pilih lah. Tetapi semua itu tertuju pada Allah. Tapi dari sebutan sebagai Islam itu Allah. Ini saya pun ada, bukan saya belajar banyak, saya pun mau belajar mengenal Tuhan lebih dalam. Saya melihat dari orang yang suka melecehkan agama lain, saya tidak senang. Tujuan kita hidup yang adanya iman, pengharapan dan kasih itu saja yang Tuhan butuh. Oke, terima kasih Pak. Jadi, Kalau Anda mengatakan nanti iman, kalau pengharapan. macam ada Pak, dengar ya. dulu Kak. Tuhan Nanti itu tidak butuh imanmu, Tuhan itu tidak butuh pengharapanmu, Tuhan itu tidak butuh itu semua. Kenapa? Karena Tuhan itu maha segalanya. iya, Yang Tuhan saya mau tahu. yang Tuhan mau adalah kepada manusia. Kejarlah kekudusan, sebab Allah adalah kudus. Hanya itu aja. Iya. Sudahkah Anda Allah itu mengerjakan kudus. kekudusan itu? Kalau kita kejar kekudusan, jelas kita harus mengejar yang artinya suci. Allah sendiri itu yang kudus dan suci. Kita manusia ini mau buat bagaimanapun, kita itu dari awal
Hawa sudah melanggar, dan dari pengetahuan, pohon pengetahuan yang sudah diambil buahnya itu di Taman Eden. Sekarang saya tanya Anda, Pak. Ya, Nah. apa yang sudah Anda lakukan untuk Allah? Saya itu tidak ada bukti melakukan apa ke Allah. Tetapi di saat saya Lalu meminta, untuk apa? Lalu untuk apa di sini? saya tadi dengar saja itu dari bahas saling tanyanya kan semacam menjelekan. Nggak ada menjelekan Saya di orangnya sini. Tidak bukan. ada di sini menjelekan. Iya, tapi Itu kita satu tuh Anda yang harus saya tahu. pun Kristen. Iya, saya tahu. Ini kan diskusi, Pak. Diskusi itu membawa wawasan, membuka wawasan, dan membawa gagasan. Jadi diskusi itu adalah bagaimana nalar kita dalam menyikapi suatu persoalan. Di sini tidak ada saling menjelekkan. Saya hargai Anda sebagai orang Kristen, ingin mengajak teman-teman Kristen juga itu untuk menjadi lebih baik. Saran saya, mari kita sama-sama jaga kekudusan kita. Itu adalah hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Seperti itu ya Pak ya. Tuhan memberkati Pak Ganesha. Jadi orang Kristen itu disuruh menginjili. Menginjili itu artinya menyatakan yang benar, karena Yesus itu adalah sang kebenaran. Seperti itu ya Pak ya. Baiklah teman-teman, 1.200 orang sepertinya tidak ada lagi yang mau naik. Adakah lagi yang mau berdiskusi di atas? Kita tetap mengusung toleransi seperti yang sebelum-sebelumnya saya katakan gitu. Biar kita sama-sama terbuka gitu akan sesuatu gitu ya. Makan Kak, suapin dong. Halo, Kak Emily. Gas Kak, ngopi dulu. Halo, Kak Emily. Halo, selamat malam, shalom. Salam Kak Emily. Ada mau ditanyakan? Iya, enggak sih, bukan mau tidak bertanya, cuman mau support Agatha aja. Dengan tadi Pak Ganesha itu saya gemes juga sebenarnya ya. Padahal apa yang Agatha lakukan ini adalah salah satu penginjilan, bukan mau menghina atau menghujat, tetapi untuk menyatakan kebenaran. Jadi Agatha tetap semangat dalam pelayanannya. Begitu banyak orang yang diberkati melalui pelayanannya Agatha melalui TikTok. Jadi semangat ya Agatha ya. Terima kasih Kak Emily. Tuhan berkati kita semua. Amin. Iya. Oke, makasih Agatha. Tuhan berkati. Sama Kak Emily. Silakan Pak Steven. Halo. Shalom, selamat malam Kak. Halo. Oke. Saya mau nanya ini Kak. Saya sempat bingung tentang bagaimana suatu kebudayaan jika bertolak belakang dengan agama. Kan contohnya kayak gini. Di NTT ada suatu tradisi atau kebudayaan di mana kita harus memiliki anak duluan baru adanya perkawinan atau nikah gitu. Bagi Baru dengar ya, ini. bagaimana di beberapa daerah di NTT itu, kalau menurut Agatha gimana? Itu aku tanya waktu itu sebagai bukti tanda cinta anak itu loh, katanya gitu. Kita harus, karena gini ya, budaya itu tidak menyelamatkan kita, tetapi Kristus itu menyelamatkan kita. Terhadap budaya yang bertentangan seperti ini, tentunya kita harus lebih takluk kepada Allah dibandingkan budaya yang seperti ini. Gitu. Karena itu kan berzina. Sementara Tuhan Yesus berkata apa? Jangan berzina. Gitu. Jadi bagaimana terhadap kebudayaan yang bertentangan dengan agama? Kita harus lebih mengutamakan keselamatan kita dibandingkan budaya. Yang di bawah besok pindah ke NTT katanya.
Yang nggak tahu Aduh, coba aku cari tahu seriusan aja. baru denger ini loh, serius. Ya, coba search aja di Google. Iya, Nanti iya, iya. kalau- ya. Oke, itu aja aku mau nanya, Kak. Ya, jadi gimana kalau kita sudah menerima Kristus, maka Kristus di atas segalanya. Karena di Alkitab dikatakan ya, jikalau kamu lebih mencintai orang tuamu, mencintai bapakmu, ibumu, atau lagi budayamu, ya kamu tidak layak dah masuk dalam kerajaan surga. Itu ada ayatnya. Jadi bagaimana dengan kebudayaan ini? Kita tidak boleh lebih mencintai kebudayaan kita dibandingkan Kristus. Itu, Pak. Oke. Iya. Ada lagi yang mau ditanya Pak Steven. Tapi thank you, ini pengetahuan baru saya. Serius. Thank you, Pak. Ya. Ada lagi Pak yang mau ditanyakan Itu Pak aja, Steven? Kak. Ya, Tuhan berkati. Yang di bawah pada pengen pindah ke NTT ya. Aduh. Ada tadi yang bilang saya mau pindah ke sana. Waduh. Memang berat ya.